Halo, selamat pagi rekan-rekan remaja. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Kami berdoa supaya Tuhan bersama dengan kami di dalam pembacaan firman, pengertian dan perenungan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberi hikmat dan bijaksana sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam keseharian kami sebagai anak-anak remaja. Bersamalah dengan kami Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita baca sama-sama ayat perenungan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini ada dari 2 Korintus 8. Saya akan bacakan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu kepada kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini. Ya, pagi ini saya ada di Desa Tembi di Bantul, Yogyakarta. Dengan keluarga kami mengadakan family retreat hanya berempat, merencanakan tahun 2021, mengevaluasi 2020, dan juga hanya di hotel, di villa, jalan-jalan ke sekitar sini, banyak sawah, dan alam ini banyak mengajarkan kita banyak hal. Di dekat villa kami ada pohon besar, isinya juga bunga-bunga, dan bunga-bunga itu setiap hari kami lihat tawon besar. Di sini orang bilang kumbang itu juga tawon ternyata, dan itu kalau tersengat kita bisa sakit. Dan setiap hari saya melihat pagi-pagi, mau hari Minggu, mau hari Sabtu, mau hari libur, mau hari kerja, tawon itu, kumbang itu datang dan menghisap madu yang ada di dalam bunga tersebut. Nah, bunga di dalam kondisi apapun memberikan madunya kepada tawon dan lebah-lebah yang ada di sekitarnya untuk mereka makan dan mereka setiap hari gunakan. Bunga memiliki hidup yang selalu memberi setiap hari. Dia tidak lagi sakit atau lagi sehat, dia hidupnya selalu memberi. Dan alam di sekitar sini banyak mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus punya hidup yang selalu memberi. Nah, alam di sini juga kalau teman-teman nanti bisa lihat gitu ya, ada ayam di sekitar villa gitu ya. Jalan sedikit ke depan ke sana ada pintu langsung masuk lihat sawah, dan di sekitar kami di sini ada sungai kecil dan sebagainya. Belajar hidup dari alam, belajar hidup yang memberi, dan itu yang kita ingin lakukan atau diskusikan pada pagi hari ini. Ayat firman Tuhan cerita mengenai surat Paulus kepada jemaat Korintus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus ini, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka itu kaya di dalam berbagai kehidupan. Kalau teman-teman tahu, jemaat Korintus itu jemaat kota besar. Itu ibaratnya sebuah jemaat, sebuah gereja yang ada di sebuah kota pelabuhan, dan di kota pelabuhan itu juga kita tahu banyak perdagangan. Paulus mengkontraskan jemaat Korintus dengan sebuah jemaat kecil di Makedonia.
Dalam hal ini kita tahu kalau kita membaca Kisah Rasul, jemaat yang dimaksud Paulus adalah jemaat di Filipi. Kenapa kita harus punya hidup yang dengan action menunjukkan cinta kita dan hidup yang memberi? Yang pertama, kita mesti tahu bahwa kita memiliki Kristus, dan itulah alasan Paulus sendiri mengingatkan jemaat Korintus, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, Kristus, yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kalau kita belajar sendiri, dorongan menjadi cukup dan kemudian memberi, itu adalah karena Kristus sendiri sudah memberikan seluruhnya untuk kita. Dan teman-teman mesti hayati itu sebagai bagian dari kekayaan rohani yang kita punya, yang orang lain tidak punya. Sehingga kalau kita mau memberi pun, apapun yang kita mau berikan, hidup kita, buku kita, uang kita, sukacita kita, hidup yang berbagi kepada orang-orang, itu sebetulnya dorongannya adalah supaya orang-orang ini bisa juga merasakan cinta Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kalau kita nanti bilang aku ingin memberi, mari berdoa supaya Tuhan menggerakkan kita untuk kita memberi kepada orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan cinta Tuhan melalui kehadiran kita. Itu pelajaran penting pertama untuk hari ini. Yang kedua, pelajaran pentingnya adalah bahwa ketika kita hidup memberi, kita tidak perlu tunggu menjadi kaya untuk kita mau memberi kepada orang lain, untuk menunjukkan cinta kita kepada orang lain. Nah, Filipi menjadi salah satu contohnya. Tapi kalau kita pikirkan dalam aplikasi hidup kita begitu ya, beberapa orang bilang, ya tunggu aja lah sampai saya punya duit banyak baru saya mau kasih orang lain. Ya tunggulah, saya gadgetnya cuma 2, masa saya mesti kasih 1 ke orang lain? Gadget cuma 2. Orang di panti asuhan 10 anak 1 gadget, karena gantian gak punya gadget, mereka sekolah online, gak bisa sekolah online, jadi mereka cuman punya 1 gadget, dan gadgetnya, handphonenya ditukar, dipindah ke satu tangan ke tangan lain, tergantung dari pelajarannya hari itu bagaimana. Jadi kalau kita belajar dari jemaat Filipi, kita mesti tahu bahwa kita tidak perlu banyak uang dulu untuk kita bisa memberi. Dan masalah memberi ini adalah masalah dari dalam hati. Sehingga kalau kita mau memberi, kita tidak perlu pikir bahwa saya punya banyak untuk kasih orang. Bahkan waktu kita pun kita bisa berikan kepada orang lain. Bahwa ketika orang lain membutuhkan dan orang itu lagi kesepian, apakah kita hadir bertanya melalui WhatsApp? Apa kabar? Gimana kakinya, sudah sembuh atau belum? Atau kita bisa melalui waktu kita buka video call dan tanya kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa hadir secara fisik, tapi melalui kehadiran WhatsApp, video call, telepon, dan bahkan menulis surat, mengirimkan barang, kita bisa GoSend atau GrabSend dan sebagainya. Kita bisa menunjukkan kehadiran kita melalui apa yang sederhana tetapi menjadi berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau teman-teman lihat aksi Natal dan bagaimana teman-teman panitia Natal mengkoordinir orang-orang untuk bisa hadir di dalam ruang-ruang yang memang sulit untuk kita hadir secara fisik, tetapi melalui video call, menyapa orang tua, mereka yang sudah sakit dan tidak bisa keluar rumah, dan anak-anak, cucu, kemudian menyapa oma opa dan sebagainya. Kita bisa tahu itu hal-hal yang mudah kita lakukan dan kita bisa lakukan sekarang. Dan kalau kita belajar untuk hidup yang memberi, gak usah tunggu, gak usah pikir lama. Apa yang harus kita lakukan? Sapa orang-orang, kirim barang, apa yang menjadi kebutuhan, langsung kirim pakai GoPay. Apapun yang teman-teman bisa lakukan. Mungkin minta sama papa mama untuk kasih ke orang-orang lain. Nah, intinya lakukan secara khusus, lakukan sekarang. Itu menjadi pelajaran atau prinsip penting dari hidup yang mencintai, hidup yang memberi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang kita bisa lakukan ini, tidak ada batasnya. Ada seorang anak yang dengan kecintaannya, keinginannya
mengumpulkan koin-koin dan mengirimkan kepada anak-anak yang berkekurangan. Ada sekelompok orang yang mengumpulkan buku-buku bekas yang sudah tidak tercapai, tidak dipakai lagi, untuk dikirimkan ke berbagai bagian timur di Indonesia karena mereka perlu banyak buku. Ada orang-orang yang mengumpulkan pakaian, dan mungkin bukan pakaian-pakaian bekas yang udah robek-robek, mengumpulkan pakaian mungkin harganya tidak seberapa, dibeli dan kemudian dikumpulkan, dikasih kepada mereka yang membutuhkan, ke panti asuhan. Dan mungkin kita melihat anak-anak sekarang yang sudah main gadget, mainannya waktu kecil sudah tidak dipakai lagi tapi menumpuk di gudang. Ada waktunya kita berkata, oke, di awal tahun mari kita lakukan decluttering. Kita keluarkan mainan kita keluarkan buku kita, keluarkan barang-barang kita yang kita tidak perlu. Kita bisa kasih ke orang lain. Jadi aplikasi hidup memberi itu tanpa batas. Kita bisa mulai dari sekarang, dari apa yang kita punya, tidak perlu tunggu sampai ketika kita menjadi kaya. Saya ingin menutup dengan kesimpulan 3 hal yang saya ingin ulangi lagi, bahwa pelajaran penting dari apa yang Paulus tulis kepada jemaat Korintus baiklah menjadi pelajaran kita semua, bahwa mereka belajar dari jemaat Filipi, dan karenanya kita juga mesti belajar dari mereka. Yang pertama, bahwa kita memberi karena kita sudah memiliki Kristus dalam diri kita. Kristus yang sudah mau menjadi miskin, mau bersama dengan kita, sehingga kita bisa menjadi kaya. Itu yang menyebabkan kita bisa tahu bahwa hidup yang memberi ini, hidup yang mengasihi orang lain ini dimulai karena Kristus yang sudah ada dalam diri kita. Yang kedua, bahwa ketika kita memberi, mari kita belajar dari jemaat di Filipi, di Makedonia, bahwa kita bisa memberi dari kekurangan kita, bukan dari kelebihan kita. Tidak perlu tunggu menjadi banyak uang dan banyak barang baru kita bisa memberi. Tidak perlu kita sudah bisa cari uang baru kita bisa kasih. Tapi kita bisa kasih dari apa yang kita punya sekarang, dan itu mensukacitakan orang lain. Apapun yang kita lakukan, saya berdoa supaya teman-teman menikmati pemberian, menikmati hidup yang memberi itu, dan bahwa ketika semuanya kita lakukan, dan ketika teman-teman mendengar dari sahabat-sahabat, keluarga, orang-orang yang kepadanya kita sudah memberikan kasih kita, dan mereka berkata, terima kasih ya, aku melihat cinta Tuhan yang besar dalam hidup melalui kehadiran dan pemberian. Dan kata orang timur, kita bilang itu sudah. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mau mencintai Tuhan dengan aksi-aksi nyata, hidup yang memberi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan terlebih dulu hadir dan bersama dengan kami, sehingga kami tahu arti sukacita memberi dan mencintai sesama kami. Kami berdoa supaya ada aksi-aksi nyata di dalam minggu ini, dan bagaimana teman-teman mau memulai langkah-langkah nyata untuk menunjukkan kasih kepada sesama, kepada saudara yang membutuhkan, kepada keluarga. Kami berdoa supaya di awal tahun ketika kami mulai tahun ini, kami memiliki komitmen untuk kami belajar untuk hidup berbagi, hidup memberi dengan sesama, dengan keluarga kami. Bersamalah dengan kami Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan diberikan terus sukacita melihat ada banyak orang yang menikmati cinta Tuhan melalui kehadiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.